Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang soleh dan soleha beserta ayah bundanya di rumah? Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Tetap semangat ya nak belajarnya. Nah, untuk agar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita masih di tema 4 yaitu globalisasi dan subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air. Nah, baik. Hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif penghasil listrik. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bu Evin tentang energi listrik yang dihasilkan oleh air, yaitu melalui PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat menghabiskan pasokan listrik. Jadi bahan bakar yang digunakan untuk energi listrik tidak dapat diperbarui, sehingga kita harus menghemat penggunaan listrik. Nah, selain itu juga bisa kita gunakan energi alternatif untuk menghasilkan listrik agar penggunaan energi listrik tidak boros. Nah, apa sih yang dimaksud dengan energi alternatif? Jadi energi alternatif ini adalah energi terbarukan atau energi yang bisa diperbarui yang berasal dari alam. Energi alternatif ini jumlahnya tak terbatas atau memiliki jangka waktu yang lama habisnya. Nah, contohnya di sini adalah energi sinar matahari. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita gunakan sebagai energi alternatif? Yang pertama ada angin. Angin ini digunakan untuk pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu nama lain dari angin. Kemudian ada juga energi yang bisa digunakan adalah energi yang berasal dari panas bumi atau nama pembangkitnya disebut PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kemudian sumber energi alternatif yang lain adalah air. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, yang hari ini akan kita bahas adalah energi alternatif yang berasal dari sinar matahari atau biasa kita sebut PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Tenaga surya itu tenaga sinar matahari. Mari kita lihat. Nah, di sini ada gambarnya ya. Sini ada sebuah gambar yang kita namakan panel surya. Jadi pembangkit listrik tenaga surya ini adalah jenis pembangkit yang menggunakan sebagai sumber energinya adalah sinar matahari. Nah, peralatan yang digunakan tadi yang sudah Ibu bilang namanya adalah panel surya. Jadi bentuk atau gambarnya seperti gambar berikut ini. Nah, panel surya merupakan alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Jadi lempengan-lempengan yang berupa logam ini dirakit dalam jumlah yang banyak dan saling terhubung. Semakin banyak lempengannya, maka semakin besar juga energi listrik yang bisa dihasilkan. Bagaimana prinsip kerja panel surya? Pada dasarnya, panel surya sebenarnya sudah dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebelumnya, yaitu penggunaan suryakanta. Nah, seperti gambar ini namanya suryakanta adalah sebuah lensa yang mampu mengumpulkan panas matahari ke sebuah titik. Jadi, menggunakan suryakanta ini mengumpulkan sinar matahari ke sebuah titik. Kemudian, energi panas yang terpusat pada titik tersebut mampu membakar kertas atau daun kering. Ini alat yang digunakan sebelum menggunakan panel surya. Jadi bagaimana prinsip kerja panel surya? Teknologi ini dimanfaatkan oleh prinsip kerja panel surya, yaitu untuk
memfokuskan energi panas matahari ke satu titik objek, sama seperti surya kanta tadi. Jadi pada panel surya ini sinar mataharinya difokuskan pada satu titik objek. Jika panas matahari sudah terkumpul, maka dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, negara-negara maju itu sudah banyak yang menggunakan panel surya ini sebagai pengganti atau sumber alternatif tenaga listrik. Contoh negaranya adalah negara-negara maju Jepang, Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat. Nah, sekarang kita lihat prinsip kerja atau skema dari panel surya. Baik, yang pertama adalah di sini. Dilihat di sini ini yang dinamakan dengan panel surya. Nah, energi matahari ditangkap oleh panel surya. Nah, kemudian diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini disimpan dalam baterai yang terdapat pada panel surya. Kemudian energi listrik tersebut dialirkan melalui kabel-kabel yang ada di rumah, lalu dihubungkan ke semua peralatan listrik yang ada di rumah. Contohnya di sini adalah televisi, ada kulkas, dan alat elektronik lain yang menggunakan listrik di rumah. Akhirnya atau selanjutnya bisa menggunakan alat-alat tersebut karena tadi aliran listrik yang berasal dari panel surya dialirkan melalui kabel, kemudian dialirkan ke alat-alat elektronik tersebut. Nah, contohnya di sini, selain untuk digunakan pada panel surya di rumah, alat panel surya ini juga bisa digunakan untuk alat-alat sebagai berikut. Contoh yang pertama di sini, lampu jalan. Lampu jalan juga bisa menggunakan panel surya sebagai tenaga listrik. Kemudian ada kalkulator. Pada baterai kalkulator ini juga menggunakan panel surya. Ada juga di sini adalah CCTV. CCTV untuk mengawasi di luar rumah ini menggunakan panel surya. Dan contoh yang lainnya adalah di sini adalah power bank. Jadi power bank di sini bisa menggunakan panel surya sebagai alternatif untuk mengganti energi listrik yang lainnya. Nah, selain itu, jadi sinar matahari ini juga bisa digunakan untuk membuat oven tenaga surya. Nah, tapi harus diingat bahwa panel surya atau energi alternatif ini juga memiliki kelebihan di sini. Jadi lebih ramah lingkungan karena tidak ada polusi yang ditimbulkan dari penggunaan energi alternatif tersebut. Kemudian sumber energinya juga melimpah dan terbarukan yang tersedia di alam semesta. Namun selain kelebihannya ada juga kekurangannya. Jadi untuk membuat alat listrik yang menggunakan energi alternatif ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya yang dibutuhkan untuk membeli alat-alatnya juga banyak. Kemudian energi alternatif ini tidak bisa digunakan terus karena tergantung pada kondisi alam. Contohnya seperti sinar matahari. Pada kondisi alam sekarang yang sedang musim hujan, tentunya tidak bisa kita menggunakan panel surya. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa selain menggunakan bahan bakar, energi listrik juga bisa kita menggunakan dengan energi alternatif. Tadi masih ingat ya contohnya yang lain. Yang pertama ada angin, ada air, ada panas bumi, dan yang baru kita bahas adalah sinar matahari. Mungkin masih ada energi alternatif yang lainnya yang bisa Ananda cari. Nah, untuk hari ini tugasnya hanya mengirimkan emoticon yang menggambarkan perasaan Ananda pada saat belajar saat ini dan berikan alasannya. Silakan kirim kepada wali kelas Ananda masing-masing. Misalkan hari ini Ananda sedang merasa senang belajar, jadi Ananda silakan kirim emoticon berwajah tersenyum ya, dan perasaan-perasaan yang lainnya dan berikan alasannya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan pelajarannya sampai di sini.
Hari ini pelajarannya kita cukup sampai di sini saja. Nanda yang soleh dan solehah, tetap jaga kesehatan di rumah ya. Tetap terapkan protokol kesehatannya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika memang ingin keluar rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.